Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi pagi hari ini kita akan memuji menyembah Tuhan. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu rindu untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Karena Tuhan kembali memberikan kepada kami kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan. Kami mau merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Dimanapun kami saat ini berada, sekalipun mungkin kami sedang berada di rumah, kiranya Engkau Tuhan menjamah kami dan kami boleh merasakan hadirat-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Sekali lagi katakan, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku, di tiap saat dan kerja tetap ku rasakan tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap, di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taupan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Katakan, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Mari kita mengambil waktu, kita menyembah Dia Bapak Ibu Saudara. Sebab Dia adalah Allah yang baik,
ya Tuhan, kami akan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas setiap persoalan kehidupan kami ya Tuhan. Kami tidak mau memandang kepada persoalan kami, tapi kami memandang kepada Engkau Tuhan yang membimbing kami, yang sanggup membawa kami terbang tinggi di atas persoalan kami. Haleluya, haleluya Yesus. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Katakan, bukan terbang, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersamanya, tiada yang mustahil bagi Dia. Hanya kepadanya kita berlari, Bapak Ibu Saudara. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau berlangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan baru. Ada kekuatan. Mari bersama angkat tanganmu, katakan, bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali. Amin. Di atas segala kami percaya Tuhan, karena kami memiliki Engkau dalam hidup kami. Aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Walau ku melangkah dalam tekanan, walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Mari angkat tanganmu bersama, katakan, bukan
Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan ketika kami memuji menyembah Engkau, kami merasakan hadirat. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Kami mulai ibadah ini dengan ucapan syukur. Kiranya Engkau bertakhta di atas puji-pujian kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari bersama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita lebih lagi menyembah Dia, amin. Mari kita lebih lagi memuji Dia, amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu sedang merasakan sukacita karena kita sudah masuk di bulan Desember dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal bersama-sama. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan mengangkat pujian ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya Tuhan. Sekali lagi katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya Tuhan. Hai mari berhimpun, hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja balas sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya Tuhanku. Terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa katakan sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya Tuhan. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya Tuhan. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, ya Tuhan. Sembah, sembah dan puji Dia, ya Tuhanku. Haleluya, haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita merayakan Tuhan Yesus yang lahir bagi kita. Dia lahir dan hidup selamanya bagi kita. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara, sambil kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Dia lahir, Dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, Dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita.
Sekali lagi katakan, rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Mari angkat tanganmu, katakan. Dia lahir, Dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, Dia lahir. Marilah rayakan, Marilah rayakan. marilah rayakan Kelahiran Tuhan kita. kelahiran Tuhan kita. Dia lahir. Dia lahir, Dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir. Dia lahir, Dia lahir. Marilah rayakan, Marilah rayakan. marilah rayakan, Marilah rayakan. marilah rayakan Kelahiran Tuhan kita. kelahiran Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam musim kehidupan kami Tuhan, meskipun dalam musim kehidupan kami selalu berganti, dan kami tidak tahu apa yang terjadi di hari depan ya Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya dan kami tahu ya Tuhan, bahwa kasih-Mu tetap abadi bagi kami, bahwa Engkau Allah yang senantiasa menolong kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita bersama mengangkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. ku yakin Tuhan, Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Simakan selalu Berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan
menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Haleluya, haleluya Tuhan. Dengan iman kami menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan akan selalu menolong kami, Tuhan akan selalu menjaga kami di setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong setiap kami, jemaat-jemaat-Mu, umat-umat-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Bahkan biarlah kiranya setiap kami lewat setiap kebenaran firman Tuhan, kami boleh semakin teguh iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Dan kami juga boleh diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berkati lidah bibir hamba-Mu. Biarlah kiranya setiap apa yang diperkatakan boleh berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita patut mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan sampai hari ini kita masih ada semua oleh karena kebaikan Tuhan. Dan Bapak Ibu tidak terasa bahwa kita telah tiba di bulan terakhir tahun 2021. Semuanya itu karena pertolongan Tuhan. Dan pada hari ini Bapak Ibu kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari salah seorang tokoh yang cukup terkenal di dalam bulan Desember Bapak Ibu. Dalam rencana Allah di mana Allah memakai orang-orang yang sederhana hidupnya, yang tidak mencolok dalam kalangan sosial, bahkan termasuk di mana kota mereka tinggal. Nah, Bapak Ibu kita akan melihat langsung di dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Firman Tuhan berkata, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 baginya yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria,
Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, proses karya keselamatan daripada Allah merupakan inisiatif dari Allah sendiri dan berjalan di dalam kedaulatannya Allah. Nah, Bapak Ibu, jika kita melihat secara keseluruhan rencana penyelamatan Allah yang besar, semuanya berjalan di dalam titik yang terendah, baik di dalam keilahiannya maupun di dalam kemanusiaannya. Maksudnya adalah di dalam keilahiannya Bapak Ibu, di mana Allah yang menjelma menjadi manusia, meninggalkan kemegahan dan tahtanya yang kudus dan turun ke dunia menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam kemanusiaannya tersebut Bapak Ibu, ia mengambil rupa seorang hamba. Ia tidak lahir di dalam kemegahan dunia. Kota, keluarga, profesi, dan orang-orang yang terlibat bukanlah orang-orang yang terpandang. Bahkan kita tahu Bapak Ibu, Alkitab mencatat bahwa ia lahir di tempat yang tidak layak, yakni yang manusia tidak pandang, yaitu di palungan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat di sini bagaimana Allah melaksanakan, menjangkau manusia untuk diselamatkan. Allah sendiri yang berinisiatif, Allah sendiri yang menentukan orang-orang pilihannya Bapak Ibu. Dan tokoh yang ada di dalam Lukas yang dalam firman Tuhan kita pada hari ini adalah seorang perempuan. Dia dikatakan bahwa wanita yang sederhana dan di mana Tuhan berkenan atas hidupnya. Sungguh indah Bapak Ibu, jikalau Allah melihat hidup kita dan Allah berkenan atas kehidupan kita. Demikian dengan Maria. Dikatakan bahwa dalam proses penyelamatan Allah melibatkan manusia yang bukan dari keluarga yang terpandang, melainkan dari seorang wanita yang sederhana. Bahkan juga tunangannya Yusuf Bapak Ibu, dia bukanlah seorang yang kolong merat, tetapi Bapak Ibu dia adalah orang yang sederhana, pekerjaannya adalah seorang tukang kayu Bapak Ibu. Nah, kita akan melihat di dalam ayat yang pertama, dikatakan dalam firman Tuhan bahwa dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Nah, pada saat itu Bapak Ibu, di dalam bulan yang ke-6 itu merupakan dari teks yang sebelumnya Bapak Ibu. Kenapa dikatakan di dalam bulan yang ke-6? Itu bersamaan dengan nubuatan dari kelahiran Yohanes Pembaptis. Jikalau kita melihat di dalam pasal 1 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25, Elisabet pada saat itu sedang mengandung 5 bulan. Maka bulan yang ke-6 itulah, di bulan yang ke-6, waktu Elisabet mengandung, disitulah Allah memerintahkan malaikat Gabriel yang bertemu langsung dengan Zakaria di bait Tuhan. Malaikat yang sama yang datang kepada Maria di Nazaret Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa Allah yang berinisiatif untuk melakukan penyelamatan bagi dunia. Dan Allah menjangkau orang-orang yang sederhana Bapak Ibu. Dan bahkan bukan hanya orang-orangnya Bapak Ibu, jikalau kita melihat kota Nazaret, sebuah kota di Galilea, bukanlah tempat yang memiliki reputasi yang baik Bapak Ibu. Jikalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-6, dikatakan bahwa adakah sesuatu yang baik datang dari kota tersebut, dari kota Nazaret? Jadi kita bisa melihat bahwa Allah tidak hanya menjangkau orang-orang yang sederhana, bahkan juga tempat di mana mereka tinggal bukanlah sebuah tempat yang mengangkat derajat Allah yang menjelma menjadi manusia, menjadi seorang pribadi yang terpandang Bapak Ibu. Melainkan di sini dikatakan bahwa Allah yang berinkarnasi menjadi manusia telah menetapkan keberadaannya di dunia dalam segala kesederhanaan. Nah Bapak Ibu, termasuk kota di mana ia akan tinggal, bukanlah sebuah kota yang bereputasi baik, melainkan kota yang hina dan tidak dipandang baik oleh orang-orang pada saat itu. Nathanael sendiri berkata bahwa adakah sesuatu yang baik yang datang daripada Nazaret? Nah, jadi di sini Bapak Ibu, di kota inilah Allah memakai seorang perempuan yang sederhana untuk menyatakan rencananya, yaitu Maria.
Rencana Allah dalam penebusan bukanlah berjalan di dalam semarak kemegahan Bapak Ibu. Sebaliknya, ia berada di titik yang terendah menjadi sama dengan manusia. Jadi Bapak Ibu, jikalau kita melihat di sini bahwa keberadaannya sebagai manusia, Allah menyandang status, Yesus Kristus menyandang status yang sederhana, yakni anak dari tukang kayu. Jikalau kita melihat dalam secara manusiawi Bapak Ibu. Berbeda dengan Yohanes Pembaptis. Kita bisa melihat bagaimana Yohanes Pembaptis, ia lahir dari keluarga imam Bapak Ibu. Sedangkan Yesus dari wanita biasa. Nubuatan kelahiran Yohanes Pembaptis dikatakan di bait Allah ketika Zakaria sedang bertugas sebagai imam. Sedangkan kelahiran Yesus dinubuatkan di kota yang tidak bereputasi baik. Seperti pernyataan Nathanael tadi Bapak Ibu, adakah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nah Bapak Ibu, di sini kita perlu merenungkan bahwa di dalam bulan Desember merupakan suatu perayaan bagi kita dalam momen Natal Bapak Ibu. Natal kita dikatakan bahwa kita sedang sibuk bagaimana cara memeriahkan Natal. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, Natal di sini seperti refleksi kepada kita, orang-orang percaya bagaimana keberadaan manusia yang sesungguhnya, bahwa kita adalah pribadi yang berdosa, sehingga ia datang di dalam titik yang terendah untuk menyelamatkan kita manusia yang sedang berada di posisi yang terendah, yaitu di dalam keberdosaan kita. Oleh sebab itu, Allah datang kepada Maria untuk menyatakan rencana penyelamatan kepada dunia. Dalam ayat yang ke-27 dikatakan kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu ialah Maria. Nah, seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, bahwa Maria adalah wanita yang sederhana. Dia ternyata sudah bertunangan dengan Yusuf. Dan dengan jelas dikatakan bahwa dia adalah seorang perawan yang bertunangan yang berasal dari Nazaret. Nah, di sini dikatakan bahwa status Maria yang bertunangan dengan Yusuf tentulah dikatakan bukan menjadi jelas bahwa dia bertunangan dengan Yusuf dan dia adalah perempuan yang masih suci. Status Maria yang bertunangan dalam budaya orang Yahudi Bapak Ibu adalah merupakan sebuah keseriusan dalam sebuah hubungan. Karena itu sudah diibaratkan sebagai suami dan istri hanya tinggal menunggu waktu disahkannya dalam prosesi pernikahan. Tetapi mereka sudah terikat di dalam tradisi bahwa mereka sudah sebagai suami dan istri, hanya tidak boleh tinggal bersama-sama sebelum proses pernikahan berlangsung Bapak Ibu. Nah, di dalam ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-38 Bapak Ibu merupakan dialog. Menariknya di sini ada dialog antara malaikat Tuhan yakni Gabriel dengan Maria. Dikatakan Bapak Ibu tadi di dalam ayat yang ke-28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Nah Bapak Ibu, jikalau kita melihat di dalam perikop sebelumnya Bapak Ibu, waktu Zakaria bertemu dengan malaikat Gabriel, ia juga memiliki respon yang sama seperti apa yang dialami oleh Maria. Zakaria terkejut ketika Gabriel muncul di depannya. Di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12 pasal 1 dikatakan bahwa Zakaria di mana maka tampaklah seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Nah, posisi di sini mereka sama-sama terkejut Bapak Ibu. Dan di dalam ayat yang ke-29 seperti yang sudah tadi kita dengar bahwa Maria juga di dalam keterkejutannya mendengar maksud dari pernyataan malaikat Tuhan yang mengatakan, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Mendengar perkataan itu, baru Maria mengatakan dalam hatinya, apakah arti salam itu? Nah Bapak Ibu, jikalau kita melihat dari kata terkejut yang dialami oleh Zakaria, itu adalah sebuah ekspresi kaget Bapak Ibu. Ekspresi kaget karena tiba-tiba ada malaikat di hadapannya Zakaria. Itu adalah sesuatu peristiwa yang luar biasa.
bagi orang Israel pada saat itu ketika malaikat Tuhan datang. Dan itu membuat dia menjadi kaget dan menjadi takut. Dan sedangkan posisi Maria, Bapak Ibu, ketika malaikat Gabriel menyampaikan salam kepadanya, ia juga berada di dalam sebuah ekspresi terkejut. Tetapi keterkejutan Maria merupakan suatu ekspresi bersifat kegelisahan yang sangat. Apa maksud dari perkataan itu? Lalu ia bertanya di dalam hatinya, apa maksud, apa arti dari salam tersebut? Dan di dalam ayat yang ke-13, Bapak Ibu, malaikat Tuhan berkata, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Nah, Bapak Ibu, jikalau kita melihat perbandingan Maria dan Zakaria, Bapak Ibu, mereka memang pertama-tama sama-sama terkejut. Tetapi respon setelah apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan tersebut, di situ adalah titik menentukan bagaimana situasi, bagaimana respon hati mereka. Apakah mereka percaya atau mereka tidak percaya? Nah, kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Nah, di sini kita bisa melihat, Bapak Ibu, waktu malaikat Gabriel menyampaikan pesan kepada Zakaria, dia mengatakan bahwa Tuhan telah mendengarkan doamu. Doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes, yang kita kenal sebagai Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu. Nah, tetapi Bapak Ibu, setelah Zakaria mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan tersebut, Bapak Ibu, responnya, Bapak Ibu, nanti kita akan melihat bagaimana respon Maria. Tetapi saat ini kita akan melihat bagaimana respon dari Zakaria, seperti yang sudah tadi dibacakan kepada kita di dalam ayat ke-19 sampai ayat yang ke-20. Dikatakan oleh malaikat Tuhan bahwa Zakaria, ia tidak percaya akan perkataan yang Tuhan sampaikan kepada Zakaria. Nah, Bapak Ibu, respon Zakaria seharusnya Bapak Ibu bersuka cita dan bersyukur di hadapan Tuhan, melainkan sebaliknya. Ia tidak bersuka cita dan bersyukur, Bapak Ibu, bahwa doanya, permohonannya dikabulkan oleh Tuhan untuk memperoleh keturunan. Justru Bapak Ibu, Zakaria meminta tanda oleh karena ketidakpercayaannya. Di dalam ayat yang ke-18, Zakaria menyatakan apa, Bapak Ibu? Bagaimana mungkin hal itu terjadi, sebab aku ini sudah tua. Zakaria melihat bahwa Allah terbatas. Zakaria melihat bahwa tidak mungkin di dalam kacamatanya sebagai manusia hal itu terjadi. Sehingga dia dikatakan bahwa dia akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Nah, Bapak Ibu, posisi Zakaria di sini seringkali juga mungkin terjadi dan kita alami dalam kehidupan kita. Waktu kita mengalami masalah, mungkin doa-doa kita juga tidak terjawab, Bapak Ibu. Kita sering mengalami yang namanya mundur dan mempertanyakan, Tuhan, sepertinya masalah saya lebih besar. Bagaimana mungkin Tuhan bisa menjawab? Tetapi Bapak Ibu, biar kiranya hal ini menjadi peneguhan kepada kita bahwa Allah yang kita percaya, bahwa Yesus Kristus yang kita percaya, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seperti apa yang dialami oleh Maria selanjutnya, Bapak Ibu. Jikalau tadi posisi Zakaria, ia karena ketidakpercayaannya sehingga ia meminta tanda. Dan pernyataan ketidakpercayaan Zakaria diteguhkan lagi oleh pernyataan malaikat Gabriel mengatakan oleh karena engkau tidak percaya. Bagaimana respon Maria, Bapak Ibu? Allah telah memilih Maria untuk menjadi alat di dalam rencana Allah dalam
penyelamatan melalui Yesus Kristus Bapak Ibu. Dikatakan di dalam ayat yang ke-30, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Nah, di sini Bapak Ibu bisa kita melihat bahwa ketika Maria dikatakan sedang terkejut, sebenarnya jikalau kita melihat di dalam teks bahasa Inggrisnya Bapak Ibu, dikatakan ia sangat gelisah. Ia sangat gelisah maksud dari apa yang disampaikan oleh malaikat kepadanya. Dan kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-33 bahwa ia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dan di sini malaikat sedang meneguhkan bahwa Allah akan memakai dia dengan rencana Allah yang begitu besar. Daripadanya lah datang juru selamat. Nah, bagaimana respon selanjutnya setelah Maria mengetahui bahwa dia akan mengandung? Dan kita tahu di dalam ayat sebelumnya dikatakan dia adalah seorang perempuan yang perawan dan belum, Bapak Ibu. Dan dia bertunangan, belum menikah, Bapak Ibu. Dan ternyata di dalam ayat yang ke-34, Maria kembali bertanya, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Nah, Bapak Ibu, di sini Maria sedang bertanya bukan karena dia tidak percaya akan apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepadanya. Maria sedang bertanya apa yang harus ia lakukan karena ia sendiri belum bersuami, bahkan dia dikatakan wanita yang masih murni, yakni perawan, Bapak Ibu. Nah, hanya ia sedang bertunangan dengan Yusuf, dan di dalam pertunangan mereka itu tidak bisa berada di dalam satu rumah, mereka tidak boleh berjumpa antara Maria dengan Yusuf, karena itu adalah sebuah tradisi bagi orang Yahudi. Nah, mereka sudah terikat sebagai suami dan istri, sekalipun mereka masih bertunangan, Bapak Ibu. Namun mereka tidak boleh tinggal bersama sampai acara pernikahan terjadi. Nah, Bapak Ibu, di dalam kitab Injil inilah kita tahu bahwa Yesus lahir bukan karena hubungan seperti manusia, sebagaimana lazimnya yang terjadi antara suami dan istri. Tetapi kelahiran Yesus Kristus melalui Maria murni karena karya Roh Kudus yang datang memenuhi hidupnya Maria. Dan dikatakan Bapak Ibu di dalam ayat yang ke-35, oleh karena pertanyaan Maria, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan Bapak Ibu, selanjutnya malaikat meneguhkan Maria juga dengan mujizat yang dialami oleh Elisabet yang sedang mengandung Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu. Dan dikatakan bahwa diteguhkan lagi oleh pernyataan malaikat, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, Bapak Ibu, di dalam ayat ke-38 inilah kita dapat mengetahui bagaimana respon Maria setelah dia mendengarkan perkataan penjelasan daripada malaikat Tuhan. Di dalam ayat ke-38 kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, Bapak Ibu, reaksi Maria selanjutnya menentukan kualitas hidupnya. Di mana kita tahu Bapak Ibu ketika di dalam ayat sebelumnya pertama kali malaikat Tuhan datang menyapa Maria, dia dikatakan di dalam ekspresi yang terkejut, suasana hati yang sangat gelisah. Apa maksud dari pernyataan, "Hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau"? Tetapi di dalam posisi penting dalam apa yang dialami oleh Maria, Bapak Ibu,
bukan dari respon awal dari keterkejutannya Bapak Ibu, melainkan dari reaksi terakhirnya ketika malaikat Tuhan menyampaikan secara keseluruhan pesan dan rencana Allah atas hidupnya. Rencana Allah akan apa yang Allah akan lakukan melalui Maria. Dikatakan bahwa reaksi Maria pada akhirnya menentukan kualitas hidupnya. Dikatakan bahwa Maria beranjak dari kegelisahan menjadi reaksi tindakan. Dia awalnya gelisah Bapak Ibu, terkejut apa maksud dari pernyataan malaikat tersebut. Tetapi ketika malaikat menjelaskan kepadanya, dia berubah menjadi reaksi tindakan. Dia bertanya, bagaimana mungkin aku bisa mengandung sedangkan aku belum bersuami? Pertanyaan itu sedang menggambarkan sebuah rasa keingintahuannya Maria, apa yang harus saya lakukan? Bukan karena ketidakpercayaan Bapak Ibu. Dan di dalam ayat yang ke-38, kita bisa melihat sebuah sikap yang berserah penuh kepada Tuhan. Mengizinkan Tuhan memakai hidupnya. Dia mengizinkan kehendak Tuhan yang terjadi, yaitu melaksanakan rencana Tuhan. Penyerahan total atas kehendak Allah. Ada kedamaian. Sebelumnya Maria mengalami kegalauan. Dia mungkin penasaran apa maksudnya. Ada kegelisahan Bapak Ibu. Tetapi ketika dia mengizinkan Allah, mengizinkan malaikat Tuhan berbicara, dan dia menerimanya, dan ada damai di dalam dia ketika ia berserah atas kehendak Allah. Awalnya Maria merasa sangat gelisah Bapak Ibu. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Bagaimana mungkin itu terjadi? Dan terakhir dia mengatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, ada damai saat ia menerima kehendak Allah di dalam hidupnya. Nah, di sini Bapak Ibu kita perlu belajar bahwa Maria tahu identitas dirinya di hadapan Tuhan. Maria tahu identitas dirinya, siapa dia di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Dia adalah seorang hamba Tuhan. Kita perlu tahu mengenai siapa kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu, amin. Kita perlu tahu siapa identitas diri kita di hadapan Tuhan. Karena itu akan menentukan bagaimana cara kita hidup. Bagaimana cara kita bersikap. Baik dalam hubungan kita dengan Tuhan dan juga hubungan kita dengan sesama. Bapak Ibu, di dalam Efesus ayat pasal 2 ayat yang ke-10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah Bapak Ibu, kita waktu kita percaya kepada Tuhan, waktu kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, seharusnya pada saat itu kita adalah anak-anak Allah. Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Siapa kita di hadapan Tuhan? Dikatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang hidupnya harus dibangun di atas kehendak Allah. Amin. Nah, Bapak Ibu, waktu kita menjadi orang Kristen, seberapa sering kita mengikuti kehendak Tuhan? Seberapa sering kita menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Allah? Hidup berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Hidup kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Di dalam Efesus pasal 5, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-19 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Amin. Bapak Ibu, kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Dan dikatakan bahwa terang itu Bapak Ibu hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan Maria tahu Bapak Ibu siapa dia di hadapan Tuhan, sehingga dia bersikap, dia mengikuti kehendak Tuhan. Tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi tawar-menawar Bapak Ibu. Oleh karena dia tahu
dia adalah hamba Tuhan, dia adalah anak Tuhan, sehingga dia harus mengikuti kehendak Tuhan. Ada kedamaian ketika kita hidup di dalam kehendak Allah. Jikalau Bapak, Ibu, dan saya, kita semua sebagai orang percaya, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dimanapun kita berada, akan ada damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu ada di rumah, Bapak Ibu sekeluarga di dalam momen Natal ini, bukan berarti hanya berfokus kepada sebuah kemewahan, bagaimana membuat rumah menjadi bagus, bagaimana menghiasi pohon Natal, membuat segala sesuatunya menjadi baru. Bukan disitulah intinya Natal, Bapak Ibu. Intinya Natal bagaimana kita menghidupi Kristus, bagaimana kita membentuk Kristus di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Di dalam pengenalan kita akan Tuhan, waktu kita datang kepada Tuhan, waktu kita mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Seharusnya Bapak Ibu, hidup kita sebagai orang percaya, kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan dikatakan di dalam Efesus lagi Bapak Ibu, karena itu Bapak Ibu, perhatikanlah dengan seksama. Allah mau Bapak Ibu dan saya, kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dikatakan bahwa oleh karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Orang yang bebal itu Bapak Ibu yang susah untuk taat, susah untuk dinasehati, susah untuk cinta dengan rumah Tuhan, susah untuk taat kepada firman Tuhan, susah untuk berdoa, tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Tapi dikatakan hiduplah, kiranya waktu kita menjadi anak-anak terang, ketika kita mengetahui identitas kita di hadapan Tuhan, kita adalah anak-anak terang, kita telah diselamatkan di dalam Yesus Kristus Bapak Ibu. Tetapi hidup kita menjadi orang yang arif, orang yang bijaksana Bapak Ibu. Di mana kita berada, kita menjadi berkat, kita menjadi terang, oleh karena sikap, oleh karena buah-buah kehidupan kita menggambarkan Kristus. Makna Natal bukan berbicara mengenai seberapa bagusnya baju baru kita Bapak Ibu, seberapa bagusnya sepatu baru yang kita miliki. Tidak berfokus kepada pakaian, penampilan di luar. Tetapi makna Natal, bagaimana bagian dalam hidup kita, kita memancarkan kehidupan yang mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kita. Bagaimana Kristus yang telah lahir dalam kehidupan kita terpancar di dalam hidup kita sehari-hari Bapak Ibu. Amin. Oleh karena itu dikatakan bahwa pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Waktu kita mengerti kehendak Tuhan, maka akan ada damai sejahtera. Waktu kita mengerti kehendak Tuhan, waktu kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, waktu kita berserah penuh kepada Tuhan, waktu kita mempercayai Tuhan secara utuh Bapak Ibu, tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan. Waktu kita setia mengiring Tuhan, maka kita akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Waktu kita membaca firman Tuhan, menjadi pedoman di dalam kehidupan kita, menjadi terang bagi langkah-langkah kita. Kita akan tahu bagaimana kita harus bersikap sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sekali lagi Bapak Ibu, momen Natal bukanlah berbicara mengenai baru, segala sesuatunya baru yang tampak dari luar. Baju baru, sepatu baru, pohon Natal yang baru, Bapak Ibu, atau rumah yang baru. Melainkan Bapak Ibu, hidup yang baru. Hidup yang terus diperbaharui di dalam Tuhan. Seperti perkataan Paulus, hidup bagiku adalah Kristus. Waktu Yesus lahir ke dunia, waktu kita percaya kepada Tuhan. Dan sebenarnya Bapak Ibu, pada saat itu kehidupan kita harus memancarkan Kristus. Kristuslah yang hidup dalam hidup kita. Bagaimana kita menghidupkan Kristus, yaitu waktu kita mengizinkan terus Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, jikalau dari kita melihat Maria, bahwa di dalam ketaatannya Bapak Ibu, tentulah ia tahu bahwa akan ada ancaman dari luar. Apa yang akan orang pikirkan mengenai Maria? Dia belum bersuami, tapi ia sedang mengandung. Dan bagaimana respon dari tunangannya Bapak Ibu?
Maria di dalam ketaatannya tentulah ia tahu bahwa akan ada masalah yang ia hadapi Bapak Ibu. Tidak akan mudah untuk mengikuti apa yang Tuhan kehendaki atas hidupnya. Bahkan Bapak Ibu di dalam Matius dicatat bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami dan istri. Kita bisa melihat dicatat bahwa Yusuf bermaksud menceraikan Maria secara diam-diam. Tidak mudah Bapak Ibu. Tetapi malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dan meneguhkan hatinya untuk terus mengambil Maria sebagai istrinya. Nah Bapak Ibu, di dalam ketaatan Maria tentulah akan ada tantangan yang harus ia hadapi. Demikian juga dengan kita sebagai orang percaya. Bukan berarti waktu kita terus mengikuti kehendak Tuhan, berarti tidak akan ada masalah, tidak akan ada tantangan, tidak akan ada rintangan Bapak Ibu. Waktu kita membentuk rupa Kristus dalam hidup kita, bukan berarti kita terhindar dari masalah. Dan di dalam keadaan itu pun Bapak Ibu, di dalam keadaan itu pun Bapak Ibu, kita mari bersikap seperti Maria. Yang dimana Bapak Ibu, ia yang beranjak dari kebingungannya. Ia yang beranjak dari kegelisahan dan keraguannya Bapak Ibu. Menuju kepada penyerahan diri di hadapan Tuhan. Jadilah padaku seperti perkataanmu. Kiranya Bapak Ibu, waktu kita datang kepada Tuhan, waktu kita berserah kepada Tuhan, kita mengatakan bahwa sekalipun saya tidak mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan, jadilah padaku seperti yang Engkau kehendaki. Ada iman Bapak Ibu, ada penyerahan total di sana. Oleh karena Maria percaya kepada Allah, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari Bapak Ibu, kita terus berada di dalam sikap hati yang percaya kepada Tuhan. Akan ada kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi Bapak Ibu. Mungkin saat ini Bapak Ibu ada sedang bergumul, apakah itu sedang sakit penyakit, sedang bergumul dengan ekonomi. Mari kita katakan dengan iman, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Allah mampu memulihkan keadaan kita Bapak Ibu. Sesulit apapun, Allah mampu memulihkan keadaan kita waktu kita berserah dan percaya kepada Tuhan. Waktu kita hidup benar di hadapan Tuhan. Waktu kita mau mengikuti kehendak Tuhan dan kita tidak kompromi dengan dosa Bapak Ibu. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Allah kita adalah Allah yang berkuasa dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kiranya Bapak Ibu di dalam momen Natal ini menyadarkan Bapak Ibu dan saya, kita semua sebagai orang percaya, bahwa apakah Kristus telah lahir di dalam kehidupan kita. Apakah di dalam kita mengiring Tuhan? Apakah kita lebih sering Bapak Ibu mengikuti pikiran kita, keegoisan kita, kehendak kita, sehingga kita menjauh daripada Tuhan. Tapi berkali melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mengajarkan kita bahwa kita sebagai orang percaya, kita perlu untuk tahu siapa identitas kita di hadapan Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah. Yesus Kristus telah mati bagi kita Bapak Ibu. Tuhan telah menyelamatkan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, biar kiranya Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Dan saat ini Bapak Ibu, kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini. Engkau Allah yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Kiranya benih firman Tuhan yang kami dengar jatuh di tanah yang baik, membuat kami semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, membuat kami semakin berbuah di dalam Engkau, dan kami menjadi pribadi-pribadi yang mengikuti kehendak Tuhan. Kami mengetahui dengan jelas siapa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami adalah anak-anak Allah. Kami adalah
biji mata Tuhan. Engkau Allah mengasihi kami sehingga Engkau Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan kami Tuhan. Oleh karena Engkau mengasihi kami. Dan kiranya Tuhan pada hari ini Tuhan kami memperbarui komitmen kami kembali bahwa kami mau mengikuti kehendak Tuhan. Bahwa kehendak-Mu lah Tuhan yang senantiasa terjadi di dalam kehidupan kami. Terjadi dalam kehidupan keluarga kami, anak-anak kami, sanak saudara kami, atas masa depan kami. Biar kiranya kehendak Tuhan yang terjadi senantiasa. Terima kasih Bapa yang baik. Dan saat ini Tuhan kami akan berdoa syafaat, menyerahkan Tuhan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati bangsa Indonesia, berkati bangsa kami Tuhan, berkati pemerintah kami, presiden kami dan wakil presiden kami dan segala jajarannya Tuhan. Engkau Allah yang memberkati mereka. Kiranya mereka bekerja dengan takut akan Tuhan. Segala tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan, mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh. Mereka memperhatikan kepentingan masyarakat di atas kepentingan kepribadian mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala hal turun atas bangsa Indonesia Tuhan. Engkau pulihkan perekonomian bangsa Indonesia Tuhan oleh akibat dari COVID Tuhan. Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah menolong Tuhan gereja-gereja yang ada dan juga seluruh orang-orang percaya yang ada di bangsa ini Tuhan. Kiranya damai yang daripada Allah melingkupi seluruh orang-orang percaya dalam momen Natal ini Tuhan. Kami diingatkan sekali lagi bahwa kami harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus kiranya juga itu lahir dalam hidup kami. Kami mau mengikuti kehendak Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami berdoa syafaat juga menyerahkan Tuhan. Berdoa menyerahkan Tuhan bagi kota Batam di mana kami tinggal Tuhan. Berkati kota Batam, berikan damai sejahtera-Mu Tuhan atas kota di mana kami tinggal Tuhan. Berkati gereja-Mu Tuhan, baik gereja Bethesda Ministry Tuhan. Kau memberkati buat rencana-rencana yang akan membeli tanah Tuhan, buat pembangunan gereja Tuhan. Engkau mencukupkan segala dana yang diperlukan, segala urusan Tuhan, dalam surat menyurat segala dana-dana yang diperlukan Tuhan. Engkau turut campur tangan. Kami meminta Tuhan Engkau Allah yang bekerja Tuhan sehingga gedung ini bisa terbangun Tuhan oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan, sekali lagi Engkau Allah yang menyertai kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan. Dan sebelum Bapak Ibu kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau dan kiranya Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita sudah selesai. Mari kita mengagungkan Tuhan. Dia yang layak untuk ditinggikan di dalam kehidupan kita. Tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara semuanya, dan selamat Natal bagi kita semuanya. Shalom.